Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa lelah karena sudah mencoba berbagai cara, namun perut buncit tetap sulit hilang? Sudah mencoba menjaga pola makan, bahkan mungkin rutin berjalan kaki, tetapi lemak di perut seolah tidak bergeming. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah rahasia dari Jepang yang bisa membantu mengecilkan perut, terutama lemak visceral yang berbahaya, hanya dalam waktu 2 minggu. Dan hebatnya lagi, Anda hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 menit sehari. Tanpa perlu pergi ke pusat kebugaran, tanpa diet ketat, dan tanpa latihan yang menguras tenaga. Dalam video kali ini, kita akan membongkar rahasia metode yang sangat sederhana, namun luar biasa efektif ini. Simak baik-baik, karena informasi ini bisa mengubah pandangan Anda tentang cara menjaga kebugaran di masa tua. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hal ini mungkin dilakukan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Dan di akhir video nanti kita akan membahasnya kembali. Sebelum kita masuk ke caranya, mari kita kenali dulu siapa musuh kita yang sebenarnya. Kita tidak hanya bicara soal lemak di bawah kulit yang mengganggu penampilan. Lawan utama kita adalah lemak visceral. Ini adalah lemak yang menumpuk jauh di dalam rongga perut dan menyelimuti organ-organ penting seperti hati, lambung, dan usus. Mungkin lemak ini tidak terlihat dari luar, namun dia bekerja diam-diam merusak kesehatan kita. Lemak ini menghasilkan hormon dan zat yang memicu peradangan kronis, serta meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga masalah kesehatan serius lainnya. Filosofi kesehatan Jepang selalu mengutamakan prinsip keselarasan, kesederhanaan, dan pencegahan. Daripada hanya mengobati akibatnya, mereka lebih fokus untuk mengatasi akar masalahnya. Inilah dasar dari metode yang akan kita bahas hari ini. Tujuannya bukan sekadar membakar kalori, melainkan mengembalikan keseimbangan alami tubuh, sehingga lemak berbahaya tersebut akan luruh dengan sendirinya. Mari kita mulai dengan hal yang paling penting. Apa sebenarnya rahasia dari Jepang ini? Metode ini ditemukan oleh seorang dokter asal Jepang bernama Dr. Fukutsuji sekitar 10 tahun yang lalu. Awalnya, metode ini dibuat khusus untuk membantu mengatasi masalah sakit punggung dan memperbaiki posisi tubuh agar tidak bungkuk. Namun, sang dokter menemukan efek samping yang luar biasa. Lingkar pinggang para pasiennya ternyata mengecil secara drastis. Rahasianya terletak pada posisi tulang panggul dan tulang rusuk kita. Selama bertahun-tahun, kebiasaan duduk yang salah, tubuh yang sering membungkuk, serta kurangnya olahraga, membuat kerangka tubuh kita perlahan berubah bentuk. Akibatnya, posisi tulang panggul seolah melebar dan tulang rusuk menurun, sehingga menciptakan ruang kosong di area perut. Ruang inilah yang kemudian diisi oleh lemak, dan organ-organ dalam kita pun bergeser dari posisi aslinya. Metode ini sebenarnya bekerja untuk mengembalikan kerangka tubuh Bapak dan Ibu ke posisi alami yang benar. Saat tulang panggul dan tulang rusuk kembali ke tempat yang semestinya, secara fisik perut tidak akan lagi terlihat buncit dan organ tubuh pun bisa bekerja dengan lebih baik. Ini bukan sihir, melainkan murni ilmu anatomi dan cara kerja tubuh kita. Mari kita pahami lebih dalam, mengapa lemak perut atau lemak visceral itu begitu berbahaya sampai-sampai dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Berbeda dengan lemak yang bisa kita cubit di permukaan kulit, lemak visceral ini letaknya jauh di dalam, menyelimuti organ-organ penting kita. Ternyata, lemak ini sangat aktif. Ia bekerja seperti organ tubuh tambahan yang terus-menerus mengeluarkan zat berbahaya ke dalam sistem kita. Salah satunya adalah protein yang memicu peradangan di seluruh tubuh. Peradangan kronis inilah yang menjadi akar dari berbagai penyakit berat. Tak hanya itu, lemak ini juga mengacaukan keseimbangan hormon dan merusak sensitivitas insulin. Inilah jalan pintas menuju risiko diabetes. Belum lagi ancaman kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi yang ikut mengintai. Jadi, mengecilkan perut buncit bukan sekadar urusan penampilan, agar terlihat bagus saja. Ini adalah perjuangan untuk kesehatan dan umur panjang kita. Metode Jepang ini fokus utamanya adalah memulihkan kesehatan dari dalam. Dan perut yang lebih ramping, itu adalah bonus istimewa yang akan datang dengan sendirinya. Nah, sekarang mari kita bicara soal mengapa postur tubuh yang salah bisa jadi penyebab utama perut buncit. Coba Bapak dan Ibu bayangkan tulang belakang kita. Kalau kita sering membungkuk, rongga dada akan tertekan dan beban di pinggang pun jadi berlebihan. Akibatnya, otot-otot perut yang seharusnya menyangga organ dalam kita malah menjadi kendur dan lemas. Otot tersebut kehilangan kekuatannya untuk menopang dengan baik.
Karena pengaruh gaya gravitasi, organ-organ di dalam tubuh kita perlahan turun dan terdorong ke depan, sehingga menekan dinding perut. Itulah yang membuat perut terlihat buncit atau melorot, padahal mungkin lemak di tubuh kita tidak seberapa. Metode dari Jepang ini bekerja langsung pada akar masalahnya. Gerakannya membantu meregangkan tulang belakang secara lembut, membantu mengangkat kembali rongga dada, dan mengembalikan posisi panggul ke posisi yang seharusnya. Saat kerangka tubuh kita sudah kembali tegak dan seimbang, otot perut akan lebih mudah untuk kencang kembali dan mampu menjaga organ-organ di tempat yang benar. Itulah sebabnya, banyak orang langsung merasakan perubahannya meski baru pertama kali mencoba. Perut terasa lebih kencang dan terlihat lebih rata. Rahasia umur panjang dan kesehatan masyarakat Jepang terletak pada satu prinsip sederhana yang disebut kaizen, atau perbaikan diri secara terus-menerus. Mereka tidak suka melakukan perubahan yang drastis atau membuat tubuh stres. Bagi mereka lebih baik melangkah kecil, asalkan rutin dilakukan setiap hari. Inilah mengapa cara mereka sangat manjur. Cukup luangkan waktu 5 menit saja setiap hari. Tidak berat, bukan? Waktu sesingkat itu sangat mudah disisipkan di sela-sela aktivitas kita sehari-hari. Daripada memaksakan diri berolahraga berat hingga kelelahan sekali seminggu, jauh lebih baik melakukan gerakan ringan namun konsisten setiap hari. Cara ini sangat bersahabat bagi pikiran kita karena tubuh tidak merasa dipaksa. Sebaliknya, ini akan menjadi kebiasaan baru yang menyenangkan, sama alaminya dengan rutin menyikat gigi. Hanya dalam 2 minggu, langkah-langkah kecil ini akan membuahkan hasil yang luar biasa bagi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, lupakan prinsip semua atau tidak sama sekali. Mari kita mulai hidup sehat dengan langkah-langkah kecil yang bermakna. Mari kita mulai praktiknya. Apa saja yang kita butuhkan untuk latihan ini? Cuman 2 hal saja, lantai yang rata dan handuk mandi biasa. Lantai adalah tempat yang paling pas. Kasur atau sofa jangan dipakai ya, karena terlalu empuk dan tidak bisa menopang punggung kita dengan baik. Sekarang mari kita siapkan alat utamanya, yaitu gulungan handuk. Ambil handuk yang panjangnya sekitar 40-50 cm dan lebarnya minimal 30 cm. Gulung handuk tersebut dengan kuat dan kencang. Tujuannya supaya kita mendapat gulungan yang padat dan mantap dengan ketebalan sekitar 7-10 cm. Kalau Bapak atau Ibu baru pertama kali mencoba atau sering merasa nyeri di punggung, sebaiknya buat gulungan yang lebih kecil dulu, kira-kira 5-6 cm saja. Supaya gulungannya tidak lepas, ikatlah dengan tali, pita, atau karet gelang di beberapa bagian. Pastikan bentuknya tetap kokoh dan tidak kempes saat menahan beban tubuh kita. Nah, selesai. Alat olahraga sederhana untuk mengecilkan perut Bapak dan Ibu sudah siap. Ternyata, cara yang hebat itu tidak harus rumit, bukan? Bapak dan Ibu, sekarang mari kita perhatikan bagian yang paling penting, yaitu cara melakukan gerakannya dengan benar. Pertama-tama, silakan duduk di lantai dengan kaki lurus ke depan. Letakkan gulungan handuk tadi di belakang pinggang secara melintang. Sekarang, rebahkan badan perlahan-lahan sampai gulungan handuknya berada tepat di bawah pinggang, sejajar dengan pusar. Ini adalah bagian yang sangat penting. Supaya posisinya pas, Bapak dan Ibu bisa meraba pusar. Lalu bayangkan, ada garis lurus yang tembus dari pusar ke arah tulang punggung. Nah, disitulah bagian tengah gulungan handuk harus berada. Jangan menaruh handuk di bawah bokong atau terlalu tinggi di area dada. Karena selain tidak bermanfaat, hal itu malah bisa membuat badan sakit. Setelah berbaring, pastikan posisi Bapak dan Ibu sudah terasa nyaman. Jika ada rasa seperti ditarik perlahan di area pinggang dan perut, itu adalah hal yang normal. Namun, jangan sampai ada rasa sakit yang menusuk. Jika Bapak dan Ibu merasa sangat tidak nyaman, itu artinya gulungan handuknya terlalu tebal. Silakan bangun sebentar dan kurangi ketebalannya. Jangan terburu-buru, pastikan posisinya sudah benar-benar pas. Sebab, ketepatan posisi inilah yang menentukan keberhasilan latihan kita. Setelah posisi bantal penyangga di bawah pinggang sudah pas, sekarang mari kita atur posisi kaki. Buka kedua kaki Anda kira-kira selebar bahu. Nah, ini bagian yang paling penting. Arahkan kedua jempol kaki Anda ke dalam sampai saling bersentuhan. Biarkan tumit tetap terbuka dengan jarak sekitar 20-25 cm. Posisi kaki Anda akan terlihat sedikit miring ke dalam. Mungkin awalnya ini terasa kurang nyaman, atau bahkan sedikit sulit. Hal ini wajar, karena otot yang menopang posisi ini biasanya memang jarang digunakan dan cenderung lemah.
Anda mungkin akan merasakan tarikan di paha bagian dalam dan area pinggul. Jangan khawatir, itu pertanda bagus. Justru posisi kaki seperti inilah yang membantu mengunci dan menyeimbangkan panggul, agar kembali ke posisi alaminya yang benar. Usahakan kedua jempol kaki tetap menempel selama latihan. Jika jari-jari itu merenggang, perlahan-lahan rapatkan kembali ke posisi semula. Sekarang, mari kita fokus pada tangan. Luruskan kedua tangan ke atas kepala dan letakkan di lantai dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Nah, sekarang lakukan gerakan kuncinya. Sama seperti gerakan kaki tadi, dekatkan kedua tangan sampai jari kelingking Anda saling bersentuhan. Ya, benar, cukup jari kelingking saja. Jari-jari lainnya boleh tetap santai. Posisi ini mungkin terasa sedikit lebih aneh dibandingkan posisi kaki tadi. Anda akan merasakan otot dada, bahu, dan area ketiak mulai meregang. Hal ini sangat penting, Bapak dan Ibu. Posisi tangan seperti ini membantu membuka rongga dada dan mengangkat tulang rusuk kita. Seiring bertambahnya usia, tulang rusuk cenderung turun dan menekan area perut. Jadi, saat ini kita sedang bekerja ke dua arah sekaligus, merapikan posisi panggul di bawah dan membuka lebar rongga dada di atas. Hasilnya, organ-organ dalam Anda akan kembali ke posisi yang seharusnya, dan perut pun akan tampak lebih rata secara alami. Tahan posisi ini, rasakan seluruh tubuh Anda meregang lurus dalam satu garis sempurna. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah berbaring dalam posisi yang benar. Ganjalan handuk tepat berada di bawah pinggang, sejajar dengan pusar. Kaki dibuka selebar bahu dengan kedua jempol kaki saling bersentuhan. Tangan lurus di atas kepala, dengan jari kelingking yang juga saling menempel. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Ini bagian yang paling mudah. Bapak dan Ibu cukup diam dan berbaring santai dalam posisi ini selama 5 menit saja. Ya, hanya 5 menit. Cobalah untuk rileks sepenuhnya. Pejamkan mata dan fokuslah pada napas Anda. Bernapaslah dengan tenang dan dalam melalui perut. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung. Rasakan perut perlahan mengembang. Lalu, buang napas dengan lembut dan perlahan melalui mulut. Jangan menahan napas, jangan dipaksa. Biarkan semuanya mengalir alami. Tugas Bapak dan Ibu sekarang hanyalah membiarkan gravitasi dan ganjalan tadi bekerja untuk tubuh Anda. Dalam 5 menit ini, sedang terjadi pemulihan yang lembut di dalam tubuh. Otot-otot yang kaku akan mulai melentur, posisi tulang perlahan kembali lurus, dan ketegangan di pinggang pun mulai hilang. Coba rasakan seluruh bagian tubuh Anda, lalu lepaskan semua rasa kaku yang tersisa. Ini bukan sekadar latihan fisik, tapi juga saat yang tenang untuk mengistirahatkan pikiran. Sudah 5 menit berlalu. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Yang paling penting, jangan langsung bangun mendadak ya. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi dan cukup berbahaya. Setelah tubuh kita berada dalam posisi meregang tadi, posisi tulang dan persendian mungkin sedikit bergeser. Jika Bapak atau Ibu bangun terlalu cepat, rasanya bisa sakit atau bahkan memicu cedera. Jadi, mari kita akhiri gerakan ini dengan sangat perlahan dan hati-hati. Pertama, lemaskan dulu tangan dan kaki Anda. Kemudian, gulingkan badan secara perlahan ke salah satu sisi, misalnya ke arah kanan. Biarkan bantal gulingnya terlepas sendiri dari bawah punggung Anda. Tetaplah berbaring miring selama 10-20 detik. Berikan waktu agar tubuh terbiasa dengan posisi baru ini. Baru setelah itu, gunakan tangan sebagai tumpuan untuk duduk perlahan tanpa ada gerakan yang mengejutkan. Setelah duduk tenang, barulah Anda boleh berdiri. Coba rasakan apa yang sedang tubuh Anda rasakan sekarang. Mungkin punggung terasa lebih ringan, dan ada rasa hangat yang nyaman di bagian perut. Jika merasakannya, itu tandanya Bapak atau Ibu sudah melakukannya dengan benar. Ingatlah selalu, cara kita mengakhiri gerakan ini sama pentingnya dengan cara kita melakukannya. Mari kita bahas sedikit lebih dalam mengapa metode ini begitu efektif dari sisi kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa hanya dengan berbaring di atas gulungan handuk saja bisa membawa perubahan yang luar biasa? Pertama, ini adalah bentuk peregangan statis yang menyasar lapisan otot terdalam, terutama otot perut bagian dalam. Otot ini fungsinya seperti korset alami yang menjaga organ-organ tubuh kita tetap pada tempatnya. Gerakan olahraga perut biasa seringkali tidak bisa menjangkau bagian ini. Namun dengan posisi ini, otot tersebut diregangkan secara perlahan, yang kemudian akan memicu otot untuk mengencang kembali secara alami.
Kedua, metode ini memperbaiki posisi panggul. Bagi kita yang sering duduk lama, atau bagi ibu-ibu setelah melahirkan, posisi panggul seringkali miring ke depan. Kondisi inilah yang membuat otot perut serta bokong melemah, sehingga perut terlihat lebih buncit. Latihan ini membantu mengembalikan panggul ke posisi netral yang seimbang. Ketiga, ini sangat baik untuk pengaturan napas. Saat tubuh berada dalam posisi yang benar, diafragma kita bisa bergerak lebih lega. Hasilnya, kadar oksigen dalam darah meningkat dan organ-organ dalam seolah mendapatkan pijatan alami. Hal ini tentu sangat bagus untuk memperlancar pencernaan serta meningkatkan metabolisme tubuh kita. Sekarang, mari kita bahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan agar latihan bapak dan ibu tetap aman dan bermanfaat. Kesalahan pertama adalah posisi handuk gulung yang tidak pas. Kalau diletakkan terlalu tinggi, nanti malah bagian dada yang tertekan. Kalau terlalu rendah di bawah bokong, manfaat untuk perut jadi hilang. Ingat ya, posisinya harus tepat sejajar dengan pusar. Kesalahan kedua, menggunakan gulungan yang terlalu besar. Jangan terburu-buru ingin hasil cepat, karena malah bisa membuat punggung sakit. Mulailah dari ukuran yang kecil dulu. Secara bertahap, bapak dan ibu bisa memperbesarnya jika tubuh sudah merasa nyaman. Dengarkanlah sinyal dari tubuh sendiri. Kesalahan ketiga adalah tubuh yang tegang atau menahan napas. Padahal latihan ini tujuannya untuk relaksasi dan peregangan. Kalau badan kaku, otot tidak akan bisa memanjang dengan baik. Jadi, tetaplah bernapas dalam-dalam dengan tenang. Kesalahan keempat, menekuk lutut atau siku. Tangan dan kaki harus benar-benar lurus supaya tarikan tubuhnya maksimal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting dan berbahaya, yaitu langsung bangun secara mendadak. Setelah selesai, selalu miringkan badan ke samping terlebih dahulu. Lalu bangunlah secara perlahan dan hati-hati. Mari kita jaga kesehatan dengan cara yang benar. Seberapa sering kita perlu melakukan gerakan ini dan kapan hasilnya terlihat? Kuncinya hanya satu, harus rutin dan telaten. Idealnya cukup lakukan sekali sehari. Bapak dan ibu bebas memilih waktunya, tapi banyak yang suka melakukannya di malam hari sebelum tidur. Gerakan ini sangat bagus untuk melemaskan punggung yang pegal setelah seharian beraktivitas, sekaligus membuat tidur jadi lebih lelap. Kalau 5 menit terasa terlalu lama, jangan dipaksakan. Mulailah dari 1 atau 2 menit dulu. Secara bertahap, tambah durasinya sedikit demi sedikit setiap hari sampai nanti terbiasa mencapai 5 menit. Mengenai hasilnya, tentu kondisi setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung merasa perutnya lebih ramping meski baru sekali mencoba. Hal ini terjadi karena otot-otot yang tegang menjadi rileks dan posisi organ dalam tubuh kembali lebih teratur. Untuk hasil yang lebih maksimal, seperti berkurangnya lemak perut dan otot yang lebih kuat, biasanya akan terlihat setelah 2 hingga 3 minggu latihan rutin setiap hari. Yang terpenting, jangan berharap keajaiban dalam semalam. Niatkan diri untuk konsisten selama 2 minggu ke depan, dan lakukan saja dengan sabar. Apakah latihan ini ada pantangannya? Tentu saja ada. Sama seperti aktivitas fisik lainnya. Pertama-tama, gerakan ini tidak disarankan jika bapak dan ibu sedang merasakan nyeri yang hebat di area punggung, tulang belakang, atau persendian. Bagi Anda yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti saraf terjepit, masalah pada bantalan tulang, atau skoliosis yang cukup berat, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli fisioterapi terlebih dahulu sebelum memulai. Selain itu, latihan ini juga sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Namun setelah melahirkan, metode ini justru sangat baik untuk pemulihan, asalkan dilakukan setidaknya 2-3 bulan setelah persalinan dan tentunya setelah diizinkan oleh dokter. Selalu dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jika terasa otot sedikit tertarik, itu adalah hal yang normal. Namun, jika terasa nyeri yang tajam atau seperti menusuk, segera hentikan gerakannya. Gunakan akal sehat dan selalu sayangi diri Anda sendiri, karena itulah kunci utama untuk meraih kesehatan yang lebih baik. Bagaimana caranya supaya metode Jepang ini hasilnya makin terasa? Ingatlah, tubuh kita ini adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Latihan dengan gulungan handuk memang sangat ampuh, tapi hasilnya akan jauh lebih luar biasa jika dibarengi dengan kebiasaan sehat lainnya. Bapak dan ibu tidak perlu melakukan diet ketat yang menyiksa. Cukup mulai dengan memperbanyak minum air putih sepanjang hari. Air putih akan membantu melancarkan metabolisme dan membuang racun dari dalam tubuh kita. Selain itu, tambahkan lebih banyak serat ke dalam menu makan, seperti sayur-sayuran dan dedaunan hijau. Ini sangat baik untuk menjaga pencernaan tetap sehat.
Jangan lupa untuk lebih banyak bergerak. Jalan kaki santai saja sudah cukup. Ini adalah olahraga jantung yang ringan, namun efektif untuk membakar lemak, terutama lemak di bagian perut. Satu hal lagi yang sering terlupakan adalah istirahat. Pastikan tidur yang cukup. Kurang tidur bisa meningkatkan hormon stres atau kortisol, yang justru membuat lemak makin menumpuk di area perut. Langkah-langkah sederhana ini, jika dilakukan bersamaan dengan latihan rutin 5 menit setiap hari, akan membawa perubahan yang nyata bagi kesehatan kita semua. Mari kita mulai hidup lebih sehat dari sekarang. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa benar latihan ini berpengaruh pada metabolisme tubuh? Memang, latihan ini tidak langsung membakar ratusan kalori seperti lari atau olahraga berat. Namun, manfaatnya terasa jauh lebih halus dan meresap ke dalam. Pertama, dengan memperbaiki postur tubuh, posisi organ dalam kita pun menjadi lebih ideal. Saat lambung, usus, dan hati tidak lagi tertekan atau terhimpit, proses pencernaan serta pembuangan racun dalam tubuh akan bekerja jauh lebih maksimal. Hal inilah yang secara alami membuat metabolisme kita menjadi lebih cepat. Kedua, pernapasan perut yang kita lakukan saat latihan akan menenangkan sistem saraf kita. Ini sangat penting untuk menurunkan tingkat hormon stres atau kortisol. Bapak dan Ibu perlu tahu, semakin tenang pikiran kita, semakin sedikit pula tubuh menyimpan cadangan lemak, terutama di bagian perut. Jadi, metode ini bekerja bukan dengan cara dipaksa membakar lemak, melainkan dengan menyelaraskan dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh kita kembali ke kondisi terbaiknya. Mari kita luruskan satu mitos yang sering kita dengar. Banyak orang mengira, untuk mendapatkan perut yang rata, kita harus terus-menerus melakukan latihan perut, seperti ratusan kali sit-up atau menahan posisi plank. Memang, gerakan tersebut bisa menguatkan otot, namun tidak akan mengecilkan perut jika masalah utamanya adalah postur tubuh yang salah atau otot bagian dalam yang lemah. Bahkan, jika tekniknya salah, latihan yang dipaksakan justru bisa membuat perut semakin terlihat buncit karena tekanan di dalam perut yang meningkat. Metode dari Jepang ini menawarkan pendekatan yang sangat berbeda. Cara ini tidak memaksa otot untuk bekerja keras, melainkan mengajari otot-otot kita untuk kembali ke posisi alaminya yang benar. Kita memperbaiki akar masalahnya, bukan sekadar gejalanya. Jadi, jika Bapak dan Ibu sudah lelah dengan latihan berat yang tidak membuahkan hasil, cobalah metode yang lebih tenang ini. Mungkin, inilah rahasia yang selama ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain membantu mengecilkan perut, apa saja manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari latihan ini? Ternyata banyak sekali. Pertama, postur tubuh akan menjadi jauh lebih tegak. Anda akan merasa lebih mudah untuk berdiri lurus, bahu menjadi lebih terbuka, dan kebiasaan membungkuk pun perlahan hilang. Kedua, banyak orang merasa nyeri pada pinggang bawah berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Latihan ini membantu melemaskan otot yang kaku, dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Ketiga, karena posisi tulang belakang meregang kembali secara alami, tubuh Anda bahkan bisa terasa sedikit lebih tinggi, sekitar 1-2 cm. Keempat, pernapasan menjadi lebih lega. Saat rongga dada terbuka lebar, paru-paru dapat bekerja dengan maksimal. Hal ini membuat asupan oksigen ke seluruh tubuh meningkat, sehingga Anda akan merasa lebih segar dan bertenaga. Dan yang terakhir, Anda akan merasakan ketenangan dan relaksasi total. Meluangkan waktu 5 menit saja dalam suasana tenang untuk diri sendiri adalah cara yang sangat baik untuk melepas stres di penghujung hari. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita coba sebuah tantangan sederhana. Kami menantang Anda untuk mengikuti program perut ramping ala Jepang selama 2 minggu. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu meluangkan waktu 5 menit setiap hari dan menyiapkan sebuah handuk. Sebelum memulai, silakan ukur lingkar pinggang Anda terlebih dahulu. Jangan lupa ambil foto tubuh Anda dari samping sebagai perbandingan. Setelah itu, cukup lakukan latihannya secara rutin setiap hari selama 14 hari. Pastikan tidak ada hari yang terlewat. Ya. Perhatikan tekniknya dengan saksama dan rasakan setiap gerakan pada tubuh Anda. Di minggu pertama, Anda biasanya akan mulai melihat perubahan pada postur tubuh yang menjadi lebih tegak dan perut yang terasa lebih kencang. Memasuki minggu kedua, hasilnya akan semakin terlihat nyata, bahkan saat Anda mengukurnya kembali dengan pita meteran. Perlu diingat, tujuan metode ini bukanlah untuk menurunkan berat badan secara drastis hingga 10 kg.
Fokus utamanya adalah untuk kesehatan, memperbaiki bentuk tubuh, serta membantu menghilangkan lemak perut yang berbahaya. Ini adalah langkah awal Bapak dan Ibu menuju tubuh yang lebih sehat dan bugar. Yang paling utama, Anda akan membangun sebuah kebiasaan sehat yang bermanfaat untuk dinikmati sepanjang hayat. Selamat mencoba! Mari kita simpulkan, metode dari Jepang ini bukanlah sebuah obat ajaib, melainkan cara yang bijak dan alami dalam merawat tubuh. Rahasianya terletak pada pemahaman tentang bagaimana tubuh kita bekerja. Alih-alih menyiksa diri dengan olahraga berat yang melelahkan demi membakar lemak, kita justru memperbaiki akar masalahnya, yaitu posisi tubuh yang kurang tegak dan letak organ dalam yang bergeser. Kita tidak sedang memaksa tubuh, melainkan membantunya kembali ke kondisi yang paling alami dan sehat. Kesederhanaan, ketelatenan, dan kesadaran penuh adalah 3 kunci utama dari metode ini. Hanya dengan 5 menit saja setiap hari, Anda bisa memicu perubahan positif bagi seluruh tubuh. Mulai dari lingkar pinggang yang mengecil, postur tubuh yang lebih tegak, hingga pencernaan yang lebih lancar, dan pikiran yang lebih tenang. Metode ini membuktikan bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar, tidak selalu diperlukan usaha yang menguras tenaga. Terkadang, satu langkah kecil yang dilakukan dengan benar dan rutin sudah lebih dari cukup. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata hanya dengan modal gulungan handuk dan waktu 5 menit saja, kita sudah punya kunci untuk mendapatkan perut yang lebih rata dan tubuh yang lebih sehat. Tadi kita sudah mempelajari mengapa lemak perut yang berbahaya itu bisa muncul, bagaimana posisi tubuh kita sangat berpengaruh, serta langkah-langkah metode praktis ala Jepang yang luar biasa ini. Kesimpulan utamanya adalah, sehat itu tidak perlu dibuat rumit. Kadangkala, solusi yang paling manjur justru adalah yang paling sederhana. Metode ini tidak butuh biaya, tidak butuh alat khusus, dan tidak menyita banyak waktu. Yang diperlukan hanyalah niat dan kemauan untuk melakukannya secara rutin. Ini adalah investasi berharga untuk kesehatan dan umur panjang kita, yang hasilnya bisa mulai Bapak dan Ibu rasakan hanya dalam 2 minggu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan atau subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan alami lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu siap ikut tantangan 2 minggu ini? Mari tulis di kolom komentar, saya ikut. Jika Anda ingin mulai mempraktikkannya bersama kami, saya sangat ingin mendengar cerita keberhasilan Anda 2 minggu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan selalu semangat.